ide yang meletakkan bahwa dikatakannya semua manusia atau semua orang itu terlahir dia sebagai manusia, maka dia setara dirinya itu dalam hak asasi manusia dengan yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi seperti juga saya kasih contoh ya. Kemudian juga dalam kesetaraan ini, di dalam yang namanya prinsip kesetaraan ini, adanya perlakuan yang setara dalam situasi yang sama dan harus diperlakukan dengan sama juga. Bisa nggak dipahami ini maksudnya? Dalam situasi yang sama, semua diperlakukan sama. Misalnya ya kayak kita contohnya kalau dalam perlakuan yang sama dalam situasi yang sama ini. Misalnya sekarang kita tahulah zamannya COVID ya, COVID-19 sekarang ini. Jangan sampai ada nanti kalau misalnya gini, kalau berlakunya sama, dilarang mudik. Kalau tetap mudik di tanggal yang ditentukan itu nanti dihalau pulang atau katanya ada dendanya ratusan juta kan semacam itu. Dan ini berlaku memang sama. Nah, tidak mungkin nanti tidak boleh ada perlakuan berbeda. Wah, itu kenapa dibolehkan? Wah ya, karena itu ada KTBLC, itu tuh pejabat Nah, itu yang tidak mungkin seperti itu. Jadi, di dalam prinsip HAM secara internasional dikatakannya prinsip kesetaraan ini merupakan satu yang sangat fundamental. Jadi, tidak boleh HAM itu berlaku berbeda-beda gitu dalam situasi yang sama dia harus diperlakukan sama. Nah itu prinsip kesetaraan itu tadi. Sampai di sini ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjutkan? Halo? Halo? Suara saya bisa dengar? Dengar, Bu. Pada tidur. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Makanya kadang-kadang kalau di Zoom ini suka aduh ini gimana gitu. Tapi ya sudahlah saya ini aja ya. Karena kan nggak tahu kan. Tak ada yang sedang tidur gitu tuh kan. Si Hanif itu gambarnya gambar ikan di situ. Jangan-jangan orang lagi tidur kan. Oke, saya teruskan. Tadi juga selain kesetaraan dikatakan. Ada Bu, lagi dengarkan. Oh, lagi dengarkan. Nah, akhirnya dia sudah potong rambut. Ada yang namanya tindakan afirmatif. Ini juga merupakan suatu prinsip dalam hukum HAM secara internasional ya. Prinsipnya secara internasional. Apa itu yang dimaksud dengan tindakan afirmatif? Ini juga disebut dengan diskriminasi positif. Nah, diskriminasi itu ada yang positif rupanya. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi yang positif ini? Yaitu tindakan afirmatif atau diskriminasi yang positif yang mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok yang tidak terwakili. Nah, misalnya begini. Misalnya jika ini ada seorang laki-laki ya jenis kelamin ini ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Nah, dia punya kualifikasi dan pengalaman yang sama dalam hal melamar pekerjaan. Gitu kan? Nah, ini artinya gini, tindakan afirmatif ini dapat dilakukan oleh pimpinan atau apa gitu ya, dengan dilakukan agar gini mengizinkan untuk diterima hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan ini dibandingkan dengan dengan pekerjaan tersebut. Nah gini, maksudnya gini, misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan, dia punya kualifikasi dan pengalaman yang sama untuk suatu pekerjaan yang sama gitu. Nah, tindakan afirmatif ini, afirmatif positif ini dapat dilakukan kita dengan mengizinkan biarlah kalau begitu kita ini sama kualifikasinya, kemampuannya sama, ya udah yang kita terima ini perempuan saja. Karena apa? Karena memang yang sudah di situ mungkin laki-laki semua, perempuan nggak ada gitu. Nah, kan Bapak kita juga bisa melihat bahwa di negara kita juga ya ada prinsip internasional ini diambil misalnya saja dalam keterwakilan perempuan ya dalam kancah politik gitu kan ada ya
30% keterwakilan. Kalau enggak kan nanti enggak bisa gitu kan. Nah, ini juga merupakan suatu prinsip dalam hukum HAM internasional. Ada yang bertanya nggak sampai di sini? Halo? Tidak ada? Mau cepat aja nih kayaknya. Izin, Bu. Terkait konsep yang disampaikan tadi, Bu, sama seperti keterwakilan wanita 30% dan segala macam itu, Bu. Itu tuh dalam logika berpikir terbalik saya itu lebih melecehkan wanita, Bu. Karena dari segi HAM-nya seolah-olah porsi wanita itu diberi khusus gitu. Ya dianggap wanita ini harus porsikan 30% lah. Ya, lebih ke melecehkan lah menurut saya. Oke, ya saya paham kalau menurut Anip ini justru melecehkan kalau diatur seperti itu. Gini loh Nip, saya tidak pernah meneliti tentang ini gitu ya, tidak pernah meneliti. Tapi saya beberapa membaca gitu ya, dan juga misalnya ikut seminar gitu. Karena memang masuk di kancah politik itu tidak katakanlah itu adalah di luar zona nyamannya seorang perempuan mungkin begitu. Ya, di luar zona nyamannya gitu kan. Nah, tetapi di sisi lain ini HAM secara internasional dikatakan ada prinsip kesetaraan. Di dalam hal kesetaraan itu, dalam penjabarannya, ada tindakan afirmatif yang dapat dilakukan agar ada kesetaraan di situ. Nah, kita tahu bahwa bisa tidaknya perempuan itu terlibat dalam apapun pemilihan ini itu kan tidak lepas dari dukungan laki-laki kan. Nah, kalau kita melihat memang kalau dibandingkan dengan laki-laki jumlah perempuan kan lebih banyak, tetapi yang mau berkenan dengan memang dari dirinya itu untuk terjun ke kancah politik itu tidak banyak gitu, tidak banyak. Karena memang jangankan perempuan, laki-laki saja kadang-kadang kan kita ya sering mendengarkan, wah pokoknya harus kuat mental ya, harus kuat ini, itu dari waktu, tenaga, semuanya lah ya, mentalnya kekuatannya lahir dan batin ya, mental semua terjun di kancah politik itu memang harus ekstra begitu. Nah, kadang-kadang memang disinilah terjadi seorang perempuan itu dia merasa ini keluar dari zona nyamannya, masuk ke dalam dunia politik. Katakanlah dengan waktu saja, ya kan, waktu saja, bagaimana kesibukan segala macam. Dan itu kadang-kadang juga ada semacam persepsi bahwa ini dominannya laki-laki gitu. Nah, oleh karena itu untuk jangan sampai ini tidak ada kesetaraan, ya kan, makanya melihat juga dari prinsip hukum dan HAM internasional itu, di negara kita pun akhirnya membuat satu peraturan perundang-undangan, ini jangan sampai perempuan dilecehkan. Nah, justru kebalikannya nih. Ini Anip bebas berpendapat ya, jangan sampai perempuan itu lama-kelamaan dari ini itu merasa bahwa wah ini bukan tempatnya perempuan loh di sini. Tapi kan kita tahu bahwa bagaimana misalnya katakanlah tokoh Megawati semuanya adik-beradik ya, kemudian tokoh-tokoh lain itu perempuan banyak gitu ya, di Indonesia lah kita contohkan. Nah, tetapi kadang-kadang itu ada semacam belum apa-apa itu udah underestimate, belum apa-apa udah takut. Wah, ini kalahlah kita kalau dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan misal mau pergi kampanye aja mungkin dia seminggu enggak pulang-pulang enggak masalah. Tapi bagaimana misalnya Anip ya punya kakak atau mungkin punya adik perempuan atau bahkan mungkin punya istri atau punya pacar, seminggu nggak pulang-pulang pergi sosialisasi entah apa, itu kan menimbulkan masalah juga nih. Nah, kadang kan yang dengan yang seperti itu membuat perempuan itu menjadi ibu rumah tangga, kemudian dan lain-lain, membuat kadang-kadang itu ruang geraknya itu banyak yang dipertimbangkan seperti itu, iya kan? Oleh karena itu, negara benar-benar mendukung ini. Jangan sampai hal-hal semacam ini nanti dianggap memang ini lama-lama loh, ini menjadi ranahnya laki-laki ini. Nah, oleh karena itu, negara
membuatlah ke dalam suatu peraturan bahwa ini tidak boleh seperti ini. Harus harus dipacu, harus diinikan. Nah, dibuatlah peraturan agar 30% itu harus. Tidak hanya di legislatif, artinya pusat, provinsi, kabupaten, kota, termasuk di BPD pun di desa, itu ada Permendagri-nya, bisa dilihat. Wajib ada keterwakilan perempuan di dalam BPD. Tidak boleh tidak gitu. Jadi kalaupun tidak ada perempuan, pilih ulang. Harus wajib ada perempuannya. Nah, disitulah kita melihat bahwa negara bukan melecehkan, tetapi bagaimana mengangkat harkat dan martabatnya wanita itu. Kadang itu dia sebelum itu aja dia sungkan, aduh dengan proses yang panjang segala macam. Tapi ketika sudah duduk di kursi tertentu, katakanlah legislatif atau pimpinan di level apapun, perempuan itu kadang itu punya ketelitian, punya apa yang melebihi kadang-kadang itu ya katakanlah sama dengan laki-laki gitu. Nah, di sini saya juga bukan yang ini ya, bukan berarti kita membanding-bandingkan, tidak, tetapi ini memberikan kesempatan. Ya kan, diberikan kesempatan dalam rekrutmen apapun, misal Bawaslu, KPU, apapun itu memang ada diinikan untuk ayo perempuan diinikan, legislatif ya kan, semua perempuan diinikan. Nah, oleh karena itulah tadi dikatakan kalau di prinsip hukum dan HAM internasional kesetaraan itu juga merupakan hal yang fundamental katanya gitu. Jangan sampai nanti perempuan laki-laki menjadi dikotomi gitu kan. Nah, artinya dikatakannya tadi misal di suatu nih lowongan pekerjaan ini sudah laki-laki semualah di situ. Nah, misalnya ada nih dia kualifikasi sama, wah ini pengalaman 5 tahun, sama-sama 5 tahun, pernah menjadi manajer bla bla bla, pernah juga IPK-nya sama-sama 4 gitu. Nah, tapi karena melihat faktanya di tempat itu, wah ini kok perempuan minim betul ya, dari 300 karyawan perempuannya baru 2 orang gitu. Nah, ini dianjurkan untuk ambil yang perempuan. Nah, seperti itulah penghargaannya terhadap perempuan oleh dunia internasional, termasuk juga hukum nasional kita. Nah, itu kalau menurut saya logika berpikirnya seperti itu. Tapi kalau Anip juga punya pendapat lain nggak masalah, bisa kok mendapatkan referensi lain barangkali seperti itu ya Nip ya. Nah, ini dari Ibu seperti itu. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Kemudian kita lanjutkan ya Nip ya, dan yang lain-lain. Prinsip berikutnya ada prinsip tadi yang dikatakan pelarangan diskriminasi. Pelarangan diskriminasi. Yang mana dia pelarangan diskriminasi itu ya? Pelarangan diskriminasi. Diskriminasi itu yang dimaksud adanya kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama. Nah, gitu. Dia harusnya perlakuannya sama, tetapi kok jadinya tidak sama, itu tidak boleh. Dalam hukum HAM internasional juga ini prinsip dilarang itu untuk diskriminasi. Jadi apabila ada perlakuan yang sama, harus ada perlakuan yang sama terhadap situasi yang sama, tadi dikatakan itu setara. Kemudian juga diskriminasi ini ada yang disebut dengan diskriminasi langsung maupun ada diskriminasi yang tidak langsung. Nah, bagaimana dia? Ada diskriminasi tidak langsung itu misalnya dia muncul ketika ada dari aturan tertentu atau praktik hukum tertentu, bentuk dari diskriminasi itu muncul gitu kan. Nah, ini tidak boleh ada aturan yang malah di situ membuat diskriminasi. Nah, oleh karena itu hukum dan HAM internasional dia memperluas alasan diskriminasi ini, menyebutkan antara lain tidak boleh ada diskriminasi itu karena ras ya. Ras itu yang seperti apa sih? Ras itu yang gimana? Apakah antara ras itu yang seperti apa? Hah? Suku gitu nggak, Bu? Suku gitu, ras. Ya. Kemudian warna kulit,
ada kulit hitam, kulit putih, apa ya, ini itu tidak boleh. Misalnya ada juga jenis kelamin, nggak boleh. Dari sisi bahasa, agama, ya, ini tidak boleh. Di dalam hukum HAM internasional, ini sangat disebutkannya tidak boleh ada perlakuan yang diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, ya, apapun pendapat politik gitu. Ini kebangsaan tertentu, ini tidak boleh sama sekali diperlakukan ini diskriminatif seperti itu. Nah, semua yang disebutkan di atas tadi merupakan alasan-alasan ya di dalam hal orang untuk mendapatkan pekerjaan, misalnya seperti itu, juga tidak boleh itu ada diskriminasi oleh karena misalnya juga maaf, kan tidak boleh kita menginikan sesuatu karena orang itu apa bahasanya yang lebih halus itu apa sih kalau cacat itu apa? Difabel ya, penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas tidak boleh ini seperti itu, tidak boleh dibedakan. Kemudian yang berikut tadi setelah tidak boleh diskriminatif ya, ada kesetaraan tadi yang pertama. Ada kewajiban untuk melindungi, ada kewajiban untuk melindungi hak tertentu. Itu prinsip HAM secara hukum dan HAM internasional. Nah, dia katakan di situ suatu negara itu tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan, ya kan? Kebebasan-kebebasan. Dia tidak boleh melakukan secara sengaja suatu negara itu. Sebaliknya, negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan terpenuhnya hak-hak dan kebebasan itu. Nah, ya, negara tidak boleh dia dengan sengaja mengabaikan hak-hak ataupun kebebasan gitu. Nah, yang mana yang dia katakan tidak boleh tadi itu mengabaikan, ada hak-hak yang harus secara positif itu dilindungi. Ini kita kembali lagi kepada pembelajaran kita yang awal dulu, ya kan, bahwa hak yang harusnya semua negara itu dalam prinsip HAM internasional harus dilindungi, haknya itu adalah hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup itu wajib sekali. Negara wajib membuat aturan hukum di sini dan mengambil langkah bagaimana agar terlindungi hak-hak dan kebebasan secara positif ini. Nah, ini kewajiban ya bagi negara. Misalnya suatu negara ketika dia mempertimbangkan untuk menolak atau mengakui adanya status katakanlah pengungsi gitu. Pengungsi, kemudian deportasi. Deportasi itu artinya kita usir orang itu dari negara kita kan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan secara baik. Karena jangan sampai nanti dengan negara itu tidak mempertimbangkan dengan baik, pengungsi, kemudian orang yang diekstradisi, dideportasi, nanti ini malah mengancam hak dia untuk hidup. Nah, jadi tidak sembarangan satu negara itu untuk melakukan hal-hal itu tadi. Contohnya seperti pengungsi tadi, ekstradisi, ataupun melakukan mendeportasi orang tadi itu. Jadi jangan sampai karena itu hak dia untuk hidup jadi terabaikan. Nah, semacam itu. Ya, oke, kita teruskan. Ya, kita teruskan ya. Secara hukum dan HAM internasional, nah ini yang terakhir ya, saya jelaskan ini terakhir, kalau ada yang kurang apa gitu bisa kita lanjutkan lagi di minggu depan. Secara hukum HAM internasional, dia bersifat mengikat, ada sifat mengikat ya, sifat mengikat dari hukum HAM internasional itu ya. Nah, sifat mengikat dari HAM internasional. Apa itu? Yang pertama ada yang dimaksud dengan derogasi. Kemudian ada dimaksud dengan reservasi, ada yang dikatakan deklarasi, kemudian ada hak-hak yang terbatas, kemudian ada hak-hak yang tidak dapat diderogasi. Saya ulangi, sifat mengikat hukum HAM internasional itu ada yang disebut dengan
derogasi, reservasi, deklarasi, hak-hak yang terbatas, dan juga ada hak yang tidak dapat diderogasikan. Nah, sekarang kita ini kan ya, kita pahami dulu satu persatu. Jadi sifat mengikat hukum HAM internasional yang pertama yaitu derogasi. Apa yang dimaksud derogasi ini? Derogasi ini adalah ketika suatu negara memasukkan ya dalam hukumnya itu agar membuat negara tersebut ada dia buat aturan agar negara misalnya Indonesia nih membuat aturan yang isinya itu, substansi aturannya itu agar lepas dari satu tanggung jawab hukum. Nah, gitu. Ada aturan yang dia menyebabkan lepas dari tanggung jawab hukum. Misalnya bisa jadi membuat peraturan perundangan yang sifatnya diskriminatif tadi. Nah, justru tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Hanif tadi, Bu, itu bukannya justru melecehkan. Tidak. Justru kalau negara kita tidak membuat aturan seperti itu, artinya dia tidak memasukkan derogasi dalam hukum kita, itu justru dikatakan melanggar prinsip HAM internasional gitu. Nah, artinya memang ada harus dibuatkan itu ke dalam hukum kita. Tidak boleh ada di suatu negara, Indonesia misalnya, membuat aturan itu justru yang menghindari tanggung jawabnya sebagai negara gitu terhadap suatu kewajiban penegakan hak asasi manusia ya. Nah, itu tadi derogasi ini. Derogasi ini adalah suatu mekanisme ya di mana suatu negara dia menyimpangi tanggung jawab hukum karena ada situasinya darurat. Nah, itu tadi. Jadi dikatakan negara itu tidak boleh membuat aturan yang menghindarkan dirinya ataupun membuat dirinya itu lari dari tanggung jawab secara hukum internasional ya terhadap hak asasi manusia ini tadi. Bisa nggak ini dipahami? Tetapi dalam suatu suatu situasi darurat, negara itu boleh. Negara boleh adanya suatu mekanisme menyimpangi dari tanggung jawab itu, tetapi tentu saja dengan ada persyaratan itu harus jelas gitu kan. Nah, artinya itu tadi yang disebut dengan derogasi tadi. Ya, bisa dipahami nggak? Gini, saya ulangi. Negara Indonesia atau negara manapun tidak boleh dia membuat aturan yang menyebabkan dirinya itu lari dari tanggung jawab secara prinsip hukum internasional. Iya kan? Nah, tetapi dalam suatu situasi darurat tertentu, bisa negara ini melanggar itu. Itu yang disebut dengan derogasi tadi. Nah, tetapi ini ada syaratnya. Syaratnya itu, suatu negara harus mendaftarkan dulu. Mendaftarkannya itu ke negara kan kita merupakan anggota PBB ya kan? United Nations ya kan, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita sebutkan di sana yang di HAM-nya internasional itu bahwa kita ini ada klausul derogasi gitu yang mau kita simpangi secara hukum HAM internasional dalam kovenan HAM internasional misalnya. Misalnya saja di dalam SIPOL ada kan konvensi internasional tentang hak SIPOL, ICCPR misalnya seperti itu. Nah, kita harusnya kan mengikuti, kita meratifikasi itu. Tetapi pas dibaca gini, wah dalam keadaan darurat tertentu Indonesia nggak bisa melaksanakan ini. Dan itu dibolehkan secara hukum internasional, tetapi dia harus didaftarkan dan klausul yang mana yang mau dibuat. Misalnya seperti ini ya, dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, gitu kan? Nah, ini telah diumumkan secara resmi apa sih yang menjadi hal-hal yang memang kita tidak bisa melaksanakan itu misalnya. Misalnya itu mengancam keberlanjutan hidup suatu negara misalnya ya. Dan kalau itu diikuti justru nanti bisa menyebabkan disintegrasi bangsa.
kalau itu diikuti bisa menyebabkan perang saudara, ya kan? Nah, ini dalam hal perang saudara, mungkin juga dalam hal bencana alam, tsunami gitu. Nah, dalam kondisi-kondisi yang semacam ini bisa suatu negara, misalnya Indonesia, mendaftarkan kami tidak bisa loh melaksanakan ketentuan yang di pasal sekian huruf sekian itu karena negara kami sekarang itu sedang dalam keadaan darurat, ini dalam keadaan tsunami ataupun ini dalam keadaan perang saudara, ini negara kami dalam keadaan perang atau pecah belah lah begitu, jadi ini tidak bisa dijalankan. Nah, semacam itulah yang disebut dengan derogasi, artinya adanya perbuatan yang dilakukan oleh negara menyimpangi dari kovenan internasional atau perjanjian internasional, tetapi dengan alasan yang sangat jelas. Alasannya apa? Negara dalam keadaan darurat itu tadi, ya, yang semacam itu. Nah, jadi dengan adanya derogasi ini memungkinkan suatu negara dia bisa katakanlah tidak melaksanakan kovenan yang ditentukan perjanjian internasional tadi, tetapi memang benar-benar harus dengan sebab yang bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Jadi intinya negara itu ada kok secara hukum internasional, kalaupun kita sudah meratifikasi suatu kovenan ya, dia berlaku secara internasional ini tentang hak sipol misal, tetapi dia boleh itu suatu hari, wah ini boleh ini disimpangi, tetapi benar-benar dalam kondisi yang yang memang darurat gitu, seperti yang disampaikan tadi, ya kan? Nah itu dia. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ada, Bu. Mohon izin, Bu. Ya silakan, Yogi. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait dengan hak-hak yang dibatasi oleh negara. Ini contoh-contoh hak yang dibatasi oleh negara dalam hal untuk ketertiban umum itu apa, Bu? Contohnya. Terima kasih. Ya, begini, ada hak-hak itu yang kita kan sudah mempelajari ini yang kemarin ya, yang derogable dan non-derogable gitu kan, yang memang dibatasi. Coba dalam keinianmu itu, ada nggak hak misalnya untuk menduduki jabatan tertentu, walaupun itu hak asasi, tapi dia terbatas tidak, Yogi? Iya, Bu. Iya, jadi dibatasi itu bukan dibatasi dalam artian ada dilarang oleh orang-orang tertentu, tapi dia dibatasi itu oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yogi bisa dipahami nggak maksud Ibu? Misalnya ginilah, saya warga negara kok, masakan saya nggak boleh, saya pengen kok jadi gubernur Jambi. Saya kepingin lah itu wakilnya Yogi Sepra Putra. Secara hak asasi kita boleh nggak tuh Yogi? Boleh kan? Orang punya boleh gitu. Tetapi ada pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat. Jadi tidak semua hak asasi itu kita bebas seperti itu. Tapi memang ada yang tidak boleh dikurangi, hak untuk hidup misalnya semacam itu ya kan? Hak untuk hidup apa yang seperti itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan perang itu kan juga tidak boleh itu diinikan kan. Makanya misalnya sudahlah ini zaman COVID ini nyemak-nyemak ini daripada orang tua-tua ini nanti tertular COVID, kita suntik mati aja, vaksin mati umur 70 tahun ke atas. Nggak boleh seperti itu, ya kan? Itu kan hak untuk hidup itu sama sekali tidak boleh dibatasi. Tetapi ada hak-hak yang boleh dibatasi seperti misalnya hak politik semacam itu, iya kan? Nah itu memang dia dibatasi. Hak-hak lain misalnya semua orang ini berhak nggak untuk untuk apa bahasanya apa sih, kawin, menikah boleh? Yogi udah menikah belum? Belum, Bu. Belum. Ya mudah-mudahan sebentar lagi bareng-bareng dengan Hanif. Ya kalau Pak Deddy Armansyah jangan Pak. Misalnya gini, hak untuk menikah itu juga kan itu hak asasi bukan? Iya dah, hak asasi. Tapi bangsa Indonesia boleh tidak menikah sesama jenis? Tidak boleh, Bu.
Tidak boleh. Jadi ada hak itu memang yang dibatasi begitu kan. Jadi kita tidak bisa bebas. Maka di awal tadi saya katakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 28 kita udah membahas itu, baca itu huruf dari A sampai A B C D E F G H I J gitu kan. Itu dikatakan hak asasi itu sepanjang aturan perundang-undangan mengatur itu. Ya kan? Jangankan kita ini, jangankan sesama jenis, beda agama saja di Indonesia tidak dibolehkan. Nah, kecuali kalau dia mau ke negara lain silahkan pulang dengan membawa dokumen-dokumen pernikahannya, boleh gitu. Iya kan? Nah, jadi mau dilihat yang mana yang dibatasi, mana yang tidak, itu bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Gitu. Ya kan? Yogi bagaimana Yogi? Apa sudah ada ini pencerahan? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi gitu Yogi, kita bisa misalnya gini, aku ini hak asasi loh mau jadi PNS, jadi CPNS. Tapi kan kita ada prosedurnya. Kalau udah dari awal nggak lulus apa tuh CAT itu ya, nggak lulus CAT, ya bagaimana kita mau tembus sampai ke akhir misalnya seperti itu, iya kan? Padahal itu kalau mau ini silahkan, itu kita mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak, boleh. Nah, ya kan? Nah tadi itu ketika sudah dapat, misal kualifikasinya udah memungkinkan, ya kan? Pengalaman kerja diminta begini, ini begini, ada tuh masuk tuh. Laki-laki perempuan sama kualifikasinya, pas diwawancara sama-sama bagus semuanya gitu karena ada pengalaman mungkin 10 tahun nih, 10 tahun juga. Tetapi karena di situ pegawainya banyak yang laki-laki, untuk mencapai kesetaraan nggak ada perempuan, dari 300 perempuan cuma 2. Itu dianjurkan itu untuk silahkan. Itu karena dia kualifikasinya sama tadi itu. Nah, gitu. Ambil yang perempuan. Nah, contoh tadi itu kan itu prinsip hukum internasional untuk mencapai kesetaraan, katanya seperti itu. Yogi bisa ya Yogi ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, oke. Saya pikir untuk sore ini kita sampai di sini dulu untuk yang reservasi, kemudian deklarasi hak-hak ini sampai yang hak yang dapat diderogasikan. Selanjutnya minggu depan gimana? Karena sudah jam 5. Siap, Ibu. Ya, depan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dilanjutkan lagi di minggu depan, dengan senang hati kita diskusikan. Kalaupun belum bisa saya jawab pada saat itu, saya bisa menjadikan itu PR gitu kan ya. Nah, jadi ringkasannya hari ini adalah bahwa kuliah kita ini kita mempelajari tentang bahwa secara internasional dalam hal membuat perjanjian internasional, dengan kata lain kovenan internasional, itu ada prinsip-prinsip yang harus ada prinsip-prinsip yang harus dimasukkan ke dalam kovenan itu dalam perjanjian internasional, yang mana itu tadi adanya prinsip kesetaraan, kemudian non-diskriminasi, kemudian ada hak-hak yang wajib dilindungi, tidak boleh terlanggar sama sekali. Dan di dalam hal itu ya, dalam hukum internasional tadi itu ada hal-hal yang memang boleh untuk dilakukan, misalnya derogasi tadi, negara boleh menyimpangi dari ketentuan yang sudah dibuat perjanjian internasional, tetapi dengan syarat yang sangat jelas, yaitu negara dalam keadaan darurat tadi, ada negara dalam keadaan perang saudara, terjadi bencana seperti tsunami dan yang seperti itulah yang sangat sangat efeknya sangat besar gitu kan. Nah, ini ada beberapa lagi nanti prinsip HAM, prinsip hukum dan HAM internasional yang akan kita bahas lebih lanjut, tidak bisa dalam waktu 5 menit ini, dan kita sambung di minggu depan. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada sore ini ya, semuanya teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selamat menunggu berbuka puasa ya. Semoga segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kurang berkenan, saya amin maaf. Ya Rabbal Alamin. Mau lagi minggu depan ya. Nanti Ki bilang sama Pak Badar bahwa saya akan nyambung minggu depan gitu kan. Ya, siap, Ibu. Ini belum selesai gitu. Saya pikir itu ya. Saya izin untuk lab. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.